Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Febrianto dengan NIM 24OSP126 ingin menjawab tugas UAS dari mesin listrik. Untuk soal yang A, untuk nomor 1, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik khususnya untuk pembahasan generator listrik? Jawabannya adalah mata kuliah mesin listrik, khususnya topik generator listrik, merupakan fondasi vital dalam dunia teknik elektro. Pengaplikasian terdapat pada pembangkitan energi listrik, pembangkit listrik konvensional, PLTU uap, PLTG atau gas, dan PLTD atau diesel. Energi terbarukan yaitu PLTA, air, PLTB, bayu atau angin, dan geothermal. Nomor 2, apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah perangkat yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk mengubah energi. Yang ketiga, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nomor 4, uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Yang pertama ada generator DC atau direct current, menghasilkan arus searah atau DC. Yang kedua generator AC, yaitu alternating current atau alternator, yaitu menghasilkan arus bolak-balik atau AC. Yang kelima, apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron adalah generator AC yang bekerja pada kecepatan putar rotor yang sama atau sinkron dengan kecepatan medan magnet stator. Untuk generator asinkron, induksi adalah generator AC yang bekerja dengan kecepatan rotor yang tidak sama, tidak sinkron dengan kecepatan medan magnet stator. Untuk yang nomor 6, generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat? Secara umum, generator yang dipasang untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat adalah generator sinkron atau synchronous generator 3 fasa. Yang nomor 7, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Prinsip kerja generator listrik AC atau alternating current adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik AC dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik. Intinya, ketika suatu kumparan konduktor berputar di dalam medan magnet, maka timbul tegangan induksi jika rangkaian ditutup. Mengalir arus listrik AC. Untuk nomor 8, bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Generator DC atau arus searah bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, sama seperti generator AC, tetapi dilengkapi komutator agar arus keluaran menjadi searah. Yang ke-9, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Ada 2, yaitu stator dan rotor. Stator yaitu bagian dalam, tempat munculnya tegangan listrik yang kemudian disalurkan ke jaringan. Dan rotor yaitu bagian berputar, membawa medan magnet sistem eksitasi atau exciter, memberi arus penguat untuk pembangkitan medan magnet pada rotor. Nomor 10, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Yang pertama yaitu tutup magnet, membentuk dan mengarahkan medan magnet ke celah udara. Kumparan medan, menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus DC. Yang ketiga, kumparan jangkar, menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Yang keempat, komutator, menjaga polaritas tegangan tetap searah. Yang kelima, sikat atau brush, menghubungkan komutator dengan rangkaian luar sehingga arus dapat keluar. Yang ke-11, jelaskan istilah berikut: eksitasi, fillet atau penguatan, kumparan medan, kumparan jangkar atau armatur, brush penguatan sendiri, penguatan terpisah. Eksitasi adalah pemberian arus listrik ke kumparan medan untuk membangkitkan medan magnet pada generator atau motor. Kumparan yang dipasang pada kutub magnet, kumparan yang berada pada bagian yang berputar pada generator DC atau pada stator. Brush atau sikat adalah komponen berupa sikat karbon atau grafit yang menempel pada komutator atau slip ring. Penguat sendiri adalah arus penguat medan diperoleh dari generator itu sendiri. Penguat terpisah adalah arus kumparan medan berasal dari sumber luar, bukan dari tegangan generator itu sendiri. Nomor 12, apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Generator kutub dalam adalah magnetnya di rotor, armaturnya di stator. Sedangkan generator kutub luar
magnetnya di stator, armaturnya di rotor. Untuk soal yang B, yang nomor 1, diketahui output generator ET sama dengan ABC sin omega T volt, atau E alpha sama dengan ABC sin alpha volt. ABC bisa diganti 126 dengan frekuensi BC Hertz. ABC adalah 3 digit terakhir dari name, dan name saya adalah 126. A. Gambar grafiknya cukup satu gelombang. B. Vmax. C. V alpha sama dengan 390 derajat. D. Vt sama dengan 0,216. V alpha sama dengan ABC derajat. Vt sama dengan ABC atau 126. V rata-rata, V efektif. Dan soal nomor 2, diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak 126 volt, berapakah tegangan sesaatnya? Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah A. Gambar grafik satu gelombang. T sama dengan 1 bagi 20, 1/26 detik. Untuk yang B, Vmax, tegangan maksimum adalah nilai amplitudo dari persamaan tersebut. Vmax sama dengan 126 volt. C. V alpha, V saat alpha sama dengan 390 derajat, karena sinus bersifat periodik setiap 360 derajat. Terus sin 390 derajat sama dengan sin 390 derajat dikurang 360 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan 0,5. V sama dengan 126 dikali 0,5 sama dengan 63 volt. D. V saat T sama dengan 0,216 detik. V sama dengan 126 dikali sin 2pi Ft dikurang alpha sama dengan 360 derajat dikali 26 dikali 0,216 sama dengan 2021,76 derajat. Sin 2021,76 derajat sama dengan sin 2221,76 derajat sama dengan 0,6666. V sama dengan 126 dikali minus 0,666, hasilnya sama dengan minus 83,92 volt. Untuk yang E, V saat alpha sama dengan ABC, yaitu 126 derajat. V sama dengan 126 dikali sin 126 derajat sama dengan 126 dikali 0,809. V sama dengan 101,93 volt. F, V saat T sama dengan ABC atau 126 detik, karena 126 adalah liputan bulat dari periode bisa frekuensi bulat. Nilai biasanya kembali ke titik awal. Alpha sama dengan 360 derajat dikali 26 dikali 126 sama dengan 1.179.360 derajat. Ini adalah kelipatan tepat dari 360 derajat. Sin 1.179.360 derajat sama dengan 0. V sama dengan 0. G, V rata-rata, average. V rata-rata sama dengan 2 kali Vmax per Pi sama dengan 2 kali 126 dibagi 3,1415. V rata-rata sama dengan 80,21 volt. H, V efektif F, RMS. V efektif F sama dengan Vmax dibagi akar 2 sama dengan 126 dibagi 1,414. V efektifnya hasilnya sama dengan 89,09 volt. Untuk nomor 2, pengukuran voltmeter. Diketahui hasil pengukuran voltmeter pada stop kontak adalah 126 volt. Perlu diingat, alat ukur seperti voltmeter menampilkan nilai efektif RMS, bukan nilai sesaat. Berapakah tegangan sesaatnya? Tegangan sesaat V sesaat dinyatakan dalam fungsi waktu. Vt sama dengan Vmax sin omega T. Nomor 1 dari Vmax dulu. Vmax sama dengan V IFF
dikali akar 2 sama dengan 126 dikali 1,414 sama dengan hasilnya 178,16 volt. Nomor 2, maka persamaan tegangannya adalah Vt sama dengan 178,16 dikali sin Wt volt. Untuk soal yang C, ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya? Nomor 2, jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni. Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Nomor 3, apa yang dimaksud lagging dan apa penyebabnya? Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Nomor 4, apa yang dimaksud leading dan apa penyebabnya? Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Jelaskan prinsip kerja terbentuk tegangan listrik 3 fasa. Prinsip kerja generator 3 fasa. Nomor 6, bagaimana caranya agar sistem listrik yang kondisi lagging dapat berubah menjadi sefasa? Yang nomor 7, jawab dan jelaskan berapa nilai VR, Vs, dan Vt saat alfa sama dengan 90 derajat. ABC 3 digit terakhir dari NIM. Untuk nomor 1, ada beberapa jenis beban generator dan penyebabnya. 1. Jenis beban generator dan penyebabnya. Secara umum, terdapat 3 jenis beban pada generator, yaitu beban resistif, induktif, dan kapasitif. Beban resistif disebabkan oleh komponen yang mengubah energi listrik menjadi panas atau cahaya seperti lampu pijar, pemanas listrik, heater, dan setrika. Untuk beban induktif disebabkan oleh lilitan kawat atau kumparan yang menghasilkan medan magnet seperti motor listrik, transformator, dan lampu neon dengan balas. Yang beban kapasitif disebabkan oleh komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik seperti kapasitor atau kabel transmisi yang sangat panjang. 2. Jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni. Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. 2. Efek beban resistor murni. Jika generator dibebani resistor murni, maka tegangan V dan arus I berada dalam kondisi sesama. Artinya, keduanya mencapai titik nol, puncak positif dan puncak negatif pada waktu yang bersamaan. Grafiknya, gelombang arus dan tegangan berhimpit secara horizontal, tidak ada pergeseran. Faktor dayanya cos dengan 1. Seperti ini gelombang. Berikutnya nomor 3, apa yang dimaksud lagging dan apa penyebabnya? 3. Apa itu lagging? Lagging adalah kondisi di mana arus tertinggal dari tegangan. Penyebabnya, beban induktif seperti motor AC. Sifat induktor adalah menghambat perubahan arus sehingga arus terlambat mencapai puncaknya dibandingkan tegangan. Grafik, gelombang arus bergeser ke kanan terlambat dibandingkan gelombang tegangan. Berikut adalah ini grafiknya. Nomor 4, apa yang dimaksud leading dan apa penyebabnya? Kaitkan dengan tegangan arus dan listrik dan pada sebuah grafik. Apa itu leading? Leading adalah kondisi di mana arus mendahului tegangan. Penyebabnya beban kapasitif seperti kapasitor bank. Sifat kapasitor adalah menghambat perubahan tegangan sehingga arus naik lebih dulu sebelum tegangan mengikuti. Grafik, gelombang arus bergeser ke kiri lebih dahulu dibandingkan gelombang tegangan. Seperti ini grafiknya. Jelaskan nomor 5. Jelaskan prinsip kerja terbentuk tegangan listrik 3 fasa. Prinsip kerja generator 3 fasa. Generator 3 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu hukum Faraday. Generator ini memiliki 3 kumparan berbeda pada stator yang disusun secara fisik dengan jarak 120 derajat satu sama lain di sekeliling lingkaran. Ketika rotor berputar di dalam stator, medan magnet tersebut memotong kumparan secara bergantian. Karena perbedaan posisi fisik kumparan sebesar 120 derajat, maka dihasilkan 3 tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi sama namun berbeda fase sebesar 120 derajat. Nomor 6. Bagaimana caranya agar sistem listrik yang kondisinya lagging dapat berubah menjadi sefasa? Untuk memperbaiki kondisi lagging yang disebabkan oleh beban induktif, kita perlu melakukan kompensasi daya reaktif.
Caranya memasang kapasitor bank secara paralel dengan beban. Kapasitor akan memberikan muatan yang bersifat leading untuk menetralkan sifat lagging dari induktor, sehingga sudut fase mendekati 0 dan faktor daya mendekati 1 fasa. Nomor 7. Jawab dan jelaskan berapa nilai VR, VS, dan VT saat alfa sama dengan 90 derajat. ABC-nya sama dengan 3 digit terakhir, yaitu 126. Pertama, menghitung VR. VR sama dengan 126 derajat 126 dikali sin 90 derajat. VR sama dengan 126 dikali 1. VR sama dengan 126 volt. Nomor 2, menghitung VS. VS sama dengan 126 dikali sin 90 derajat dikurang 120 derajat. VS sama dengan 126 dikali sin minus 30 derajat. VS sama dengan 126 dikali minus 0,5. VS sama dengan minus 63 volt. Ketiga, menghitung VT. VT sama dengan 126 dikali sin 90 derajat dikurang 240 derajat. VT sama dengan 126 dikali sin minus 150 derajat. VT sama dengan 126 dikali minus 0,5. VT sama dengan minus 63 volt. Untuk soal yang D, jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Jika ada gambar atau grafik terkait, tampilkan. Bagian-bagian genset. Yang pertama adalah mesin atau engine, sumber energi mekanik utama. Kapasitas mesin menentukan seberapa besar daya listrik yang dapat dihasilkan. Yang kedua, alternator atau generator, bagian yang mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Ketiga, sistem bahan bakar atau fuel system, terdiri dari tangki bahan bakar, pompa, dan pipa-pipa untuk menyalurkan bahan bakar ke mesin. Yang keempat, voltage regulator atau AVR, komponen yang berfungsi menjaga agar tegangan output listrik tetap stabil. Yang kelima, sistem pendingin dan pembuangan, cooling and exhaust system, berfungsi membuang panas berlebih dari mesin. Radiator, membuang gas sisa pembakaran lewat knalpot. Sistem pelumasan, lubrication system, memastikan bagian-bagian mesin yang bergerak tetap licin untuk mencegah keausan. Panel kontrol, antarmuka pengguna untuk menyalakan, mematikan, dan memantau parameter kerja genset seperti tegangan, arus, dan frekuensi. Untuk pemeliharaan rutin, mingguan atau bulanan, yang pertama yaitu pemanasan, warm up. Hidupkan genset minimal 1-2 kali seminggu selama 10-15 menit tanpa beban untuk memastikan sirkulasi oli dan pengisian aki tetap terjaga. Yang kedua, periksa bahan bakar. Pastikan bahan bakar tidak mengendap atau terkontaminasi air. Jangan biarkan tangki kosong dalam waktu lama karena bisa menyebabkan korosi. Yang ketiga, pemeriksaan aki atau baterai. Bersihkan terminal aki dari korosi dan pastikan tegangan aki cukup untuk melakukan starting. Untuk pemeliharaan periodik, berdasarkan jam operasional, ganti mesin oli biasanya dilakukan setiap 250-500 jam penggunaan, tergantung spesifikasi pabrikan, untuk menjaga pelumasan tetap optimal. Yang kedua, ganti filter. Lakukan penggantian filter oli, filter bahan bakar, dan filter udara secara berkala agar kotoran tidak masuk ke sistem ruang bakar. Yang ketiga, pembersihan radiator. Pastikan sirip-sirip radiator bersih dari debu atau sumbatan agar sistem pendinginan bekerja maksimal. Ini untuk grafik tegangan keluaran genset. E. Jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Jika ada gambar atau grafik terkait, tampilkan. Syarat utama paralel generator: agar dua generator dapat dihubungkan secara paralel tanpa menimbulkan kerusakan, yaitu hubungan arus pendek, ada 4 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tegangan voltage harus sama. Nilai tegangan terminal antara generator yang akan diparalel harus sama dengan tegangan sistem. Frekuensi harus sama. Frekuensi generator baru harus sama dengan frekuensi sistem yang sudah berjalan. Urutan fase harus sama. Urutan fase RST harus identik. Jika tertukar akan terjadi tabrakan arus yang sangat besar. Sudut fase harus sama. Gelombang sinus dari kedua generator harus mencapai puncak.
waktu yang bersamaan. Untuk persiapan, hidupkan generator kedua. Generator yang akan diparalel dan tunggu hingga pencapaian putaran nominalnya. 2. Pengaturan tegangan. Atur excitation atau penguat medan pada generator kedua hingga tegangannya sama dengan tegangan bus bar. 3. Pengaturan frekuensi. Atur kecepatan putar mesin governor agar frekuensinya sedikit lebih tinggi atau sama dengan subfrekuensi sistem. 4. Pengecekan sinkronisasi. Gunakan alat bantu untuk memastikan syarat-syarat di atas dapat sinkronisokop. Jarum alat ini akan berputar. Jika jarum berhenti tepat di titik tengah 12, berarti kedua generator sudah sinkron. Metode lampu gelap atau terang. 3 lampu dihubungkan di antara fasa. Jika semua lampu mati, berarti beda potensial 0 dan generator siap di paralel. 5. Penutup saklar closing breaker. Saat sinkronisasi tercapai, saklar penghubung circuit breaker ditutup. Kini kedua generator bekerja paralel memukul beban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.